Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Dina Lutfi Adriana, B11701110, 2. Pindalini Ayu, B11701117, 3. Silviana Fitri Ayu, B11701121 akan mempresentasikan tentang PT Bank Mandiri. Deskripsi perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998. Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun, memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Visi dan misi PT Bank Mandiri. Visi menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bank Mandiri terbukti terus tumbuh bersama para nasabah lintas usia, yaitu lintas batas yang selama ini kerap menciptakan gap antara satu dan lainnya. Analisis eksternal makro, peluang, ekonomi, kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate. Politik peraturan pemerintah berkaitan dengan ekonomi dan transaksi perbankan. Sosial budaya, tren positif penggunaan mata uang elektronik dalam transaksi atau cashless payment. Teknologi, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Global, kesepakatan antara negara ASEAN dalam melaksanakan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ancaman, ekonomi, permintaan akan barang dan jasa yang menurun. Politik kebijakan atau program pemerintah yang mengikutsertakan perusahaan, termasuk isu-isu sosial dan budaya, penyimpanan konvensional, teknologi, adanya ancaman dari hacker, malware, dan lain-lain. Global, adanya kompetitor dan pendatang baru. Selanjutnya ada analisis eksternal mikro. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru, yaitu perbedaan produk yang dimiliki pesaing membuat Bank Mandiri selalu aktif dalam pengembangan produknya serta melakukan inovasi secara teratur. Yang kedua itu ada ancaman produk berganti, yaitu perkembangan zaman pada saat ini menyebabkan konsumen semakin selektif dalam pemilihan produk. Hal ini merupakan salah satu ancaman yang tinggi dan perusahaan harus terus waspada. Yang ketiga itu ada kekuatan tawar-menawar. Tawar-menawar dalam Bank Mandiri memiliki kekuatan yang tinggi, dilihat dari banyaknya produk yang disediakan. Yang terakhir itu ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Supplier di Bank Mandiri masih rendah karena supplier tidak memiliki hak untuk menaikkan atau menurunkan harga jual. Selanjutnya, analisis internal, manajemen dan sumber daya manusia, kekuatan. Yang pertama, struktur perusahaan yang jelas, yaitu mengacu pada hierarki dan struktur organisasi yang ada pada sebuah organisasi dengan visi dan misi yang jelas akan menjadi acuan perusahaan agar dapat berkembang. Yang kedua, sumber daya manusia yang kompetitif, memadai dalam hal kualitas dan kuantitas, yaitu berimplikasi pada pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada nasabah. Hal tersebut tidak lepas dari pengembangan SDM oleh Bank Mandiri tersebut. Kelemahannya, kecenderungan hubungan dan atasnya yang terkesan serius dan kaku. Pemasaran, kekuatan yang pertama, penguatan pelayanan pengelolaan pengaduan nasabah. Prinsip pengelolaan pengaduan nasabah yang ditekankan oleh Bank Mandiri yaitu welcome compliant. Yang kedua, strategi pemasaran meningkatkan pangsa pasar. Ada beberapa program. Yang pertama, Fiesta Point Program. Yang kedua, Mandiri Belanja Untung Program. Dan yang ketiga, Belanja Hoki Dagang Hoki Program. Kelemahan, diferensiasi produk yang lemah. Karena minimnya produk atau program yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang berbeda dengan pesaingnya. Keuangan dan akuntansi, kekuatan. Yang pertama, peningkatan profitability ratio. Profitability ratio yang meningkat menunjukkan tingkat efektivitas manajemen. Yang kedua, posisi likuiditas yang kuat, sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya terjamin atau terpenuhi. Kelemahannya, limited access to international market. Hal tersebut karena Bank Mandiri tidak dapat membuka cabang di luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan dalam berbagai aspek finansial.
Produksi dan operasi kekuatan, aparsial sistem yang terbuka. Hal ini merupakan penilaian kinerja terhadap pegawai serta reward and punishment yang dilakukan secara terbuka berdasarkan hasil yang diperoleh pekerja. Yang kedua, operasional berstandar mutu yang handal. Teknologi dan operasi yang mendukung kebutuhan operasional bisnis perbankan diwujudkan dengan penerapan standar mutu. Kelemahannya, kurang meratanya penyediaan ATM Bank Mandiri. Kemudian research and development, kekuatan, pengembangan dan penerapan alat pembayaran non-tunai seperti pengembangan kartu prabayar e-money, perkembangan teknologi keamanan informasi, implementasi peningkatan keamanan teknologi informasi antara lain threat intelligence. Kelemahannya, sistem pembayaran non-tunai karena nasabah harus memiliki jaringan internet yang kuat untuk bisa mengakses m-banking. Manajemen informasi sistem, kekuatan, pengembangan enterprise data model. Kemudian pengukuran standar layanan yang dilakukan secara rutin, dilakukan dengan cara survei kepuasan nasabah dan mengadakan survei secara merata ke semua nasabah juga bisa dilakukan dengan online. Kelemahannya, web akses informasi Bank Mandiri. Bank Mandiri tidak memiliki CRM berbasis web sehingga masyarakat tidak dapat mengakses keseluruhan mengenai informasi dan konsep atau pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, peningkatan profitability ratio, perkembangan dan penerapan alat pembayaran non-tunai, pendekatan intensif dengan customer dan dealer, dan pengukuran standar layanan yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, diferensiasi produk yang lemah, leverage ratio yang tinggi, limited access to international market. Selanjutnya, opportunities atau peluang, penghargaan dan predikat sebagai yang terbaik oleh beberapa organisasi atau institusi yang mempengaruhi pendapat dan kepercayaan publik, konsumsi dan perkembangan akan internet, kemudian tren positif penggunaan mata uang elektronik dalam transaksi, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Threats atau ancaman. Ancaman berasal dari kondisi ekonomi dunia, kemudian adanya ancaman dari hacker, malware, dan sebagainya, serta kesepakatan antara negara ASEAN dalam melaksanakan masyarakat ekonomi ASEAN, penyimpanan konvensional, dan adanya kompetitor dengan bentuk atau fungsi yang sama. Analisis BCG. PT Bank Mandiri memiliki posisi kuadran 3, cash cow atau sapi perah, di mana Bank Mandiri memiliki market share yang tinggi. Hingga saat ini Bank Mandiri masih memegang posisi market share tertinggi pada industri perbankan. Akan tetapi, industri perbankan di Indonesia termasuk industri yang laju pertumbuhannya cukup lambat. Biasanya perusahaan yang termasuk dalam kategori ini sedang pada mature stage dalam produk life cycle. Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini biasanya termasuk perusahaan yang memiliki pendapatan besar. Akan tetapi, karena laju pertumbuhan yang lambat, lebih baiknya perusahaan untuk mengalokasikan atau menginvestasikan cash yang ada ke perusahaan yang masuk dalam kategori STAR agar dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Alternatif strategi dapat dilihat pada tabel bahwa nilai tertimbang EV dan IV matriks Bank Mandiri yaitu 3,04 dan 3,24, sehingga jika ditarik nilai tertimbang IV dan EV menepati posisi Romawi 1, artinya IV dan EV mempunyai posisi kuat dan tinggi, maka dikatakan perusahaan sedang bertumbuh, sehingga strategi yang dipilih memiliki strategi grow dan bold atau strategi intensif dan integrasi. Yang terakhir ada strategi terpilih yang dipilih oleh Bank Mandiri, yaitu intensif strategi. Persyaratan kondisi efektifnya itu ada 3, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.